Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa dalam perkuliahan pengantar ekonomi mikro. Pada sesi 8 atau sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai mikroekonomika, energi, dan daya listrik. Dua elemen penting yang memainkan peran krusial dalam perekonomian modern baik di sektor industri, rumah tangga maupun dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam mikroekonomika kita sering mempelajari bagaimana permintaan dan penawaran energi bekerja di pasar. Energi dalam hal ini mencakup berbagai sumber seperti energi fosil, energi terbarukan, energi nuklir. Energi adalah faktor penting yang mendasari hampir semua aktivitas ekonomi dari industri hingga kegiatan rumah tangga. Permintaan energi dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Misalnya saat ekonomi berkembang, permintaan energi meningkat karena lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. Namun kebijakan yang mengarah pada penggunaan energi terbarukan dapat mengubah permintaan terhadap energi fosil. Penawaran energi di sisi lain dipengaruhi oleh biaya produksi, ketersediaan sumber daya alam, dan teknologi ekstraksi. Dalam konteks mikroekonomi, harga energi akan disesuaikan dengan biaya marginal yang diperlukan untuk memproduksi atau memperoleh energi dari sumber tertentu. Harga ini juga mencerminkan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan ketergantungan pada impor energi. Daya listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di pasar daya listrik, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dengan penawaran bergantung pada biaya produksi dan kapasitas pembangkit listrik yang ada, serta faktor-faktor lainnya seperti infrastruktur jaringan dan biaya distribusi. Permintaan terhadap daya atau energi listrik di sisi lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan musim. Sebagai contoh, pada musim panas permintaan listrik meningkat seiring dengan penggunaan air conditioning yang lebih intensif, dan sebaliknya di musim dingin permintaan dapat meningkat karena penggunaan pemanas. Dalam pasar energi listrik atau pasar daya listrik terdapat dua model utama: pasar monopoli, di mana satu perusahaan besar menguasai pasokan listrik, dan pasar persaingan yang memungkinkan beberapa produsen listrik berkompetisi untuk menawarkan daya listrik kepada konsumen. Pemerintah memainkan peran penting dalam pasar energi, termasuk dalam penentuan harga listrik. Kebijakan seperti subsidi energi, pengenaan pajak karbon, dan tarif listrik yang diatur dapat mempengaruhi harga dan distribusi energi. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan seperti pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi terbarukan. Di banyak negara termasuk Indonesia, harga listrik sering diberikan subsidi oleh pemerintah untuk menjaga agar tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun ini juga berarti bahwa pemerintah harus menanggung sebagian biaya produksi yang dapat menambah beban anggaran negara. Selain itu, teknologi memiliki peran penting dalam efisiensi produksi dan distribusi energi. Inovasi dalam pembangkit listrik tenaga terbarukan seperti tenaga matahari, tenaga angin, tenaga panas bumi, serta teknologi smart grid untuk distribusi energi yang lebih efisien dapat mengubah dinamika pasar energi secara signifikan. Ekonomi mikro atau mikroekonomika energi dan daya listrik melibatkan interaksi permintaan, penawaran, harga, dan kebijakan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pasar energi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, dan faktor-faktor eksternal seperti sumber daya alam dan kondisi ekonomi. Memahami dinamika pasar energi dan daya listrik sangat penting untuk merencanakan kebijakan yang efisien dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Demikian rekan-rekan mahasiswa, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk menjawab
soal, tugas, dan diskusi, karena ini akan mempengaruhi nilai-nilai saudara-saudara sekalian di akhir semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.